Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk teman-teman analisa ulang kembali karena nanti untuk keuntungan maupun kerugian itu kembali ke resiko pribadi masing-masing. Nah, yang pertama, IHSG. Ya, IHSG hari ini kembali melanjutkan penurunan 0,55% ditutup di level 6651 dengan foreign yang masih melakukan net sell ya di market reguler. Nah, jadi ya melanjutkan analisa-analisa sebelumnya, minggu-minggu sebelumnya bahwa IHSG itu belum menarik untuk saat ini ya. Jadi secara technical index itu masih ada kecenderungan untuk bergerak turun. Dari segi sentimen juga belum ada yang begitu bagus, masih banyak kan sentimen negatifnya. Foreign juga masih masuk ke net sell, jadi masih sama dengan view sebelumnya bahwa indeks itu masih bearish. Jadi untuk saat ini ya saran saya sih masih sama ya, jangan agresif dulu. Kalaupun mau trading pakailah 30% porsi atau maksimal 50% porsi lah. Nah, jadi untuk saat ini view saya finance commodity masih skip dulu ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas seminggu dan minggu terakhir yaitu tech udah mulai menunjukkan arah yang positif. Oke, so itu untuk IHSG. Kemudian untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini yaitu BRPT. Nah, untuk BRPT sendiri menarik ya. BRPT menurut saya menarik. Terakhir kali kita bahas BRPT itu di sini. Ya, tanggal 12 Juli 2022 pertama kali kita bahas di candle ini ya. Nah, waktu terakhir kali kita bahas BRPT, kita sarankan untuk hold, set trailing stop, atau kalau turun lagi ke 800 ke bawah itu entry. Ternyata dia langsung naik dan nyentuh resisten di 920. Nah, menurut saya BRPT ini masih oke teman-teman. Ini masih layak untuk di hold, supportnya naik jelas ya. Support saat ini yaitu di 850. Jadi yang dimana ini merupakan resisten sebelumnya. So, ya sorry ini saya hapus ya. So, untuk BRPT, teman-teman yang tertarik untuk entry, yang belum entry ya, sorry, teman-teman bisa entry BRPT di sekitaran 870 ke bawah sampai 850 ya. Stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick ya, pakai toleransi 2-3 tick di bawah 850 ya. Kalau menurut saya pribadi BRPT itu ada peluang membuat pattern baru ya. Ini shoulder kiri, kemudian ini headnya udah jadi, so maybe BRPT itu akan membuat new shoulder di sini ya, dengan potensi BRPT itu membentuk pattern inverted head and shoulders. So kalau dilihat dari volume dia koreksi hari ini nggak koreksi sih ya, cuma dia buat gap up kemudian turun gitu aja sih. Nah, kalau melihat volume 2 hari terakhir yang bisa dikatakan volumenya kecil, itu wajar teman-teman, itu wajar. Dan kalau seandainya koreksi di sekitaran 850 itu peluang baru ya buat teman-teman yang udah beli di bawah. Teman-teman tinggal hold aja BRPT dengan trailing stop, teman-teman bisa pasang di bawah 850 ya. Nah, targetnya kemana? Resisten saat ini itu di 920. Kalau 920 di breakout, maka ada potensi BRPT itu ke 1120, yaitu di resisten ini.
di 1100 lah. Oke, so untuk BRPT menurut saya pribadi saat ini masih cukup menarik ya. Oke, itu untuk BRPT. Kemudian berikutnya ada saham BRIS. BRIS juga menurut saya menarik teman-teman ya. Pertama kali kita bahas BRIS yaitu di sini waktu dia naik 20% lebih, yaitu tanggal 12 Juli 2022. Yang dimana waktu itu kita sarankan beli BRIS di box kuning ini di sekitaran 1450 sampai 1350 dengan stop loss di bawah 1300. Nah, so far ini BRIS rebound tepat banget ya, tepat banget di support itu. Jadi buat teman-teman yang udah beli BRIS ini menurut saya oke, ya masih layak untuk di hold. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry di harga sekarang itu menurut saya masih oke ya, tapi spare cash lebih kalau seandainya dia kembali turun ke 1300 sampai 1400-an ya. Jadi untuk saat ini strategi di BRIS menurut saya pribadi teman-teman nyicil-nyicil dulu sampai 1350 ya. Nyicil-nyicil tipis-tipis dengan harapan ya BRIS itu segera breakout dari 1530. Kalau BRIS sampai lewat dari 1530, maka peluang BRIS untuk kembali ke 1800 itu cukup gede, teman-teman. Jadi kalau dari view saya pribadi, BRIS per hari ini ya masih cukup layak buat teman-teman entry. Ya, so itu untuk BRIS. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya ada BDMN, Bank Danamon. Nah, oke, ini Bank Danamon analisa sebelumnya dan bisa dibilang fail. Ini kok tombol delete-nya hilang ya? Sorry ya. Oke, ini kita bisa hapus dulu semua ya. Nah, kalau kita perhatikan BDMN itu ada katalis positif yang dimana ada rumors kalau BDMN mau merger sama PNBN ya. Itu ada rumors terbaru kalau BDMN itu mau merger sama PNBN. Kalau kita perhatikan pergerakan BDMN, dia itu udah membentuk yang namanya ini triangle sejak Juli 2021, which is itu udah 1 tahun ya, dia sudah membentuk yang namanya triangle pattern. Nah, posisinya sekarang itu sedang berada di ujung dari triangle-nya ini, teman-teman ya. Dan kalau kita perhatikan BDMN itu baru saja break dari pattern kecil, yaitu double bottom. Dengan target yang sebenarnya udah kecapai dan volumenya oke, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan volume 2 hari terakhir, volumenya itu gede karena ada sentimen tersebut. Nah, so buat teman-teman ya yang tertarik untuk entry di BDMN, saya kasih box kuning ini area entry yang menarik, yaitu di sekitaran 2500 ke bawah sampai 2450 ya. Stop loss teman-teman bisa pasang beberapa tick di bawah 2450 ya. Teman-teman bisa kasih toleransi 4 sampai 5 tick di bawah 2450 sebagai area stop loss. Dengan harapan BDMN itu nanti mampu breakout dari triangle-nya ini. Nah, kalau seandainya dia mampu break dari triangle-nya ini, maka 2900 itu potensi kesentuh lagi, teman-teman ya. Ini itu potensi kesentuh lagi, 2900 sampai 3000. Jadi untuk saat ini sebenarnya BDMN itu cukup menarik ya buat kita perhatikan, buat kita tradingkan. Kemudian yang berikutnya ada saham ABA.
hari ini itu pergerakannya juga cukup oke, teman-teman ya. ABA itu sebelumnya juga pernah kita bahas, cuma sayangnya dia sempat jebol ya dari areal beli kita. Jadi maybe teman-teman udah, kalau entry di sini maybe teman-teman ada yang udah kena stop loss. Nah, but ini menarik ya. Ini menurut saya ada peluang membentuk pattern baru, teman-teman ya. Resisten saat ini yaitu di 260. Nah, kalau kita perhatikan ini ABA itu berpeluang membentuk pattern baru yaitu cup and handle yang lebih gede lagi ya, dengan resisten di 260 yang dimana kalau seandainya ABA break dari 260 dia ada peluang lanjut sampai 350-an. Jadi kalau kita bicara risk to reward ratio, ABA cukup oke. Dari segi volume dia hari ini naik juga cukup menarik, teman-teman. Volumenya cukup gede. So ABA per hari ini itu menarik buat kita perhatikan. Nah, kalau teman-teman baru mau entry, support terdekat yaitu ada di 230 sampai 220. Ini support terdekat dari ABA. So kalau seandainya besok libur. So kalau Senin seandainya dia koreksi ke sini, teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness di sekitaran 230 sampai 220 ya untuk ABA itu sendiri. Jadi kalau saya lihat ABA ini ada chance yang cukup besar buat reversal, teman-teman ya. Nah, so itu untuk ABA. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk trading di saham-saham tech, beberapa udah mulai menarik ya buat kita perhatikan. Sebenarnya dari 2 minggu yang lalu itu kita udah bahas beberapa dan beberapa juga udah ada yang jalan ya. Kemudian ya ada DGNS. Ini terus terang saya cukup ketinggalan ya. Nah, but ya DGNS ini menurut saya masih cukup menarik ya buat kita perhatikan. Oke, ini kita bisa hapus dulu. Nah, DGNS 3 hari terakhir itu ada spike volume yang lumayan gede ya di DGNS itu sendiri. Dan kalau kita perhatikan hari ini dia break pattern double bottom. Ya, dengan support saat ini yaitu ada di range 380 sampai 350. Itu cukup lebar ya untuk support areanya. Nah, so buat teman-teman ya yang tertarik untuk beli DGNS, kalau seandainya dia koreksi, belilah di sini ya, di sekitaran harga 380 sampai 350, cicil ke bawah. Nah, atau strategi berikutnya adalah teman-teman bisa nunggu satu candle rebound baru teman-teman entry ya. Jadi strategi itu ada banyak ya di saham. Teman-teman bisa pakai metode yang menurut kalian itu paling nyaman dan bisa memberikan profit ya. Nah, kalau kita tarik target kenaikan dari double bottomnya ini, maka DGNS itu masih ada peluang ke harga 500-an. Ya, jadi untuk saat ini sebenarnya DGNS itu udah cukup menarik ya buat kita perhatikan. Masukkan ke watchlist dulu, kemudian entry lah di sekitaran 380 sampai 350. Oke. So jadi untuk saat ini ya yang menarik itu masih ke saham-saham second liner dan third liner, atau cenderung mengerucut ke saham-saham yang relate ke teknologi ya dan sektor kesehatan, karena nggak tahu hubungannya apa, teknologi sama sektor kesehatan itu relatif bergerak barengan ya. Kemudian yang berikutnya ada bumi. Nah, bumi ini menurut saya masih oke ya, masih oke dan masih layak buat teman-teman hold saham bumi.
eh, bumi ya, awal kita recommended beli itu di sini. Kemudian habis itu kita recommended beberapa kali beli juga di box kuning ini. Nah, terakhir kali saya bahas bumi yaitu di candle ini ya, yang mana waktu itu kita sarankan beli bumi itu di 75. Nah, eh, kalau kita perhatikan bumi setelah dia nyentuh resisten dia koreksi. Koreksinya volumenya kecil. Jadi sebenarnya ini koreksi sehat ya. Kalau dari sisi teknikal ini namanya koreksi sehat, teman-teman ya. Nah, so buat teman-teman yang tertarik untuk beli bumi, supportnya naik dari 75 sampai 72 itu adalah areal beli yang baru. Ya, ini area areal beli, sorry. Ini adalah areal beli yang baru ya buat teman-teman yang baru tertarik untuk entry. Dengan stop loss teman-teman bisa pasang di bawah 70 sebagai area stop loss ya. Kalau kita bicara risk to reward ratio saat ini emang risknya cukup gede ya. Makanya untuk entry saham-saham seperti ini, entry dengan dana kecil dan entry-nya bertahap ke bawah sampai last support ya. Yang dimana potensinya ini bumi membuat new handle di sini ya, membuat new handle, dan kalau seandainya nanti dia mampu break dari 80 maka possible banget buat bumi kembali ke 90 or maybe bisa ke harga 100-an ya, maybe ya. Jadi kalau dari view saya pribadi, bumi itu masih oke dan masih layak untuk di hold. Kalau mau entry, range 72 sampai 75, entry dengan porsi kecil. Oke, so sekian ya untuk pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat malam teman-teman ya.